Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septianingsih dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 2, pemaparan objek untuk memperluas pengetahuan. Yang akan dipelajari yaitu A. Definisi, ciri dan teks eksposisi. B. Identifikasi teks eksposisi. C. Pengembangan isi teks eksposisi. D. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dan E. Penyusunan teks eksposisi. A. Definisi, ciri dan jenis teks eksposisi. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Menurut Goris Krapf, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa cara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Ciri dari teks eksposisi adalah penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. Kemudian, gaya penulisan informatif dan teks membuat fakta. Jenis-jenis dari teks eksposisi yaitu eksposisi definisi, eksposisi analisis, eksposisi klasifikasi, eksposisi ilustrasi, eksposisi perbandingan atau pertentangan, dan eksposisi identifikasi. B. Identifikasi teks eksposisi, yaitu identifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Biasanya, fakta dan opini dalam teks eksposisi. Teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara penyampaiannya, paparan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Dalam naskah berpidato, terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Pengembangan isi teks eksposisi. Melengkapi tesis dan argumen. Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan, pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Cara menyampaikan kembali teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Tetap perhatikan isi teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks yang asli. D. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur dari teks eksposisi dan kebahasaan dari teks eksposisi. Struktur dari teks eksposisi berupa tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kebahasaan teks eksposisi yaitu berupa istilah, konjungsi, pronomina, verba, afiksasi, dan adjektiva. E. Penyusunan teks eksposisi yaitu langkah penyusunan teks eksposisi dan penyuntingan teks eksposisi. Langkah penyusunan teks eksposisi yaitu menentukan topik, menentukan tujuan penulisan, membuat kerangka teks, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas, serta menuliskan teks eksposisi secara padu. Yang terakhir yaitu penyuntingan.
Penyuntingan adalah kegiatan proses, cara, perbuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan, kebahasaan, dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.